Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba mengisi rapor untuk P5 ya, di rapor SMK versi 705. Baik, kita langsung saja kita siapkan untuk aplikasi rapor SMK versi 705. Kemudian yang berikutnya adalah deskripsi ya. Deskripsi proses rapor P5. Jadi ini kita buat di Excel ya, biasa untuk persiapan memasukkan deskripsi proses maupun dimensinya itu ke rapor yang P5-nya. Oke, yang pertama kita kasih nomor dan temanya apa, tema untuk P5 yang sudah kita laksanakan, kemudian judul proyeknya apa. Contohnya ini adalah temanya Pemulihan Jiwa Raganya. Judul proyek adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian jenjangnya kelas 11, fasenya F, kelasnya kelas 11 kuliner A. Kemudian deskripsi proyek adalah ini diambil dari modul P5 yang sudah dibuat sebelumnya. Ini ada deskripsinya. Berbakti kepada orang tua adalah kegiatan yang dilakukan untuk membentuk karakter sopan santun, menghormati, menyayangi, dan bertanggung jawab, dan rasa mensyukuri rahmat dan kasih sayang Tuhan melalui orang tua, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga peserta didik terbangun jiwa dan raganya menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Nah, ini disesuaikan dengan deskripsi proyek masing-masing. Kemudian dimensi yang diambil adalah disesuaikan dengan proyek ini, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan mandiri. Oke. Kemudian ini adalah elemen ya, sebentar. Oke, elemen dari dimensi pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita ambil yang akhlak kepada manusia. Jadi ini bisa dilihat di mana kita punya daftar dimensi, kemudian elemen serta subelemennya. Ini ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di rapor. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini terdiri dari beberapa elemen ini. Kita pilih ya, kita pilih salah satu yang sesuai dengan proyek kita. Kemudian kita sesuaikan juga subelemennya. Karena kita tadi ambil akhlak kepada manusia, ini ada 1, 2, 3. Kita pilih salah satunya. Ya. Oke, kita coba lihat tadi. Ini akhlak kepada manusia. Kemudian subelemennya memahami dan menghargai perasaan dan sudut pandang orang dan atau kelompok lain. Jadi kita sesuaikan dengan tema kita. Oke. Kemudian selanjutnya dimensi yang kedua bernalar kritis. Kita ambil refleksi pemikiran dan proses berpikir. Ini coba kita lihat bernalar kritis ini ya. Ini refleksi pemikiran dan proses berpikir elemennya. Refleksi pikiran ini dan proses berpikir ini ya. Kemudian subelemennya menjelaskan alasan mendukung pemikiran pandangan berlawan ini. Kita coba menjelaskan alasan untuk mendukung ini ya subelemennya. Menjelaskan alasan untuk mendukung pemikirannya dan memikirkan pandangan yang mungkin berlawanan dengan pemikirannya dan mengubah pemikirannya jika diperlukan. Gitu ya. Kemudian dimensi yang ketiga adalah mandiri. Kita pilih elemennya pemahaman diri dan situasi. Mandiri, kita cek mandiri. Pemahaman diri dan situasi. Untuk subelemennya tadi kita pilih yang mana? Mempunyai kemampuan dalam membaca keadaan diri ya. Mempunyai kemampuan dalam membaca keadaan diri dalam menghadapi tantangan yang ada serta mencari pemecahan tantangan berdasarkan situasi yang ada. Itu ya, kita ambil itu. Oke, kita sudah menemukan masing-masing dimensi, elemen dan subelemennya. Kemudian untuk contoh deskripsi prosesnya yang nanti kita bisa masukkan ke rapor pada masing-masing siswa ya. Oke, untuk contoh deskripsi proses yang akan kita berikan ya, untuk deskripsi ini kepada masing-masing siswa, itu contohnya seperti ini. Untuk Ananda ini ya, untuk Ananda ini bisa diganti dengan nama siswa kita, ataupun juga kita ganti dengan murid ya, atau Ananda dan sebagainya lah. Silakan Ibu Pak variasikan. Dalam mengerjakan proyek ini, Ananda menganalisis dan evaluasi setiap hal yang berkaitan dengan proses memuliakan orang tua sebagai wujud rasa hormat, menyayangi dan memuliakan orang tua sebagai wujud berbakti kepada orang tua. Ananda juga kreatif kreatif
kreatif dalam mengkreasikan dan mengembangkan cara memuliakan orang tua. Hal yang perlu lebih diperkuat adalah Ananda perlu penyesuaian dan menerima umpan balik dari pihak lain untuk perbaikan ke depan. Ini contohnya. Ya, ini kita simpan ya. Kemudian kita bisa masuk ke e-raportnya. Ya, kita masuk rapor. Ini saya coba masuk lewat akunnya Pak Sandika. Oke, login. Oke, di sini ada beberapa ya di belah kiri. Kita pilih yang nilai project. Kita klik. Kemudian kita rencanaan dulu ya. Kita masuk ke perencanaan. Karena belum ada, kita tambahkan data ya. Oke. Pilih tingkat kelas. Ini kelas 11. Kemudian rombongannya kelas kuliner A. Temanya tadi apa? Adalah bangunlah jiwa dan raganya. Oke, nama proyek tadi kita tinggal kopas dari sini. Judul proyeknya ya, ini berbakti kepada orang tua. Oke. Kita masukkan di sini. Oke. Deskripsi proyek juga kita tinggal copy paste di sini. Kita besar dulu ya. Oke. Kemudian kita masukkan sini. Oke. Nomor urut di sini, nomor urut kedua, karena di semester genap ini proyek untuk berbakti pada orang tua ini adalah yang kedua. Yang pertama, kepekerjaan sudah dilakukan di semester ganjil. Jadi ini adalah nomor urut proyek yang kedua. Oke. Kemudian kita klik dulu ya. Untuk proyek ini kita gunakan dimensi beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlaknya kepada manusia, yaitu melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Jadi kita klik yang pertama ini. Kemudian elemen kedua yaitu menggunakan dimensi yang kedua adalah benar kritis. Tadi kita menggunakan yang terakhir ini ya, refleksi pemikiran dan proses berpikir. Ini adalah elemennya untuk benar kritis. Kemudian subelemennya menjelaskan alasan untuk mendukung pemikirannya dan memikirkan pandangan yang mungkin berlawanan dengan pemikirannya dan mengubah pemikirannya jika diperlukan. Ini tadi ya, pakai ini. Kemudian yang terakhir yaitu dimensi yang terakhir mandiri. Kita memakai pemahaman diri dan situasi ya. Jadi elemennya mempunyai kemampuan dalam membaca keadaan diri, dalam menghadapi tantangan yang ada, serta mencari pemecahan tantangan berdasarkan situasi yang ada. Oke, kita dapat tiga dimensi, 3 elemen, dan 3 subelemen. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Oke, ini dia. Sudah ya. Kemudian nanti jika ingin mengedit ya, kita klik aksi, kemudian diedit atau dihapus juga bisa. Nah, ini untuk lihat detailnya. Seperti ini tadi, kelasnya ini, tema, nama proyek, deskripsi, dan seterusnya ini. Oke. Lalu kita masuk ke penilaian. Kita langsung ya. Kita pilih tingkat 11, kelas 11, nomor belajar kuliner A. Nah, ini contohnya Agus. Agus di sini ketika proyek berbakti pada orang tua, ini untuk dimensi pertama yaitu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini sudah sangat berkembang gitu ya. Kemudian pada dimensi kedua yaitu benar kritis, dia berkembang sesuai harapan. Kemudian untuk kemandirian dia sudah sangat berkembang. Ini sesuai dengan penilaian yang sudah kita lakukan ya. Nah, kemudian catatan proses di sini adalah yang sudah kita buat tadi untuk contohnya satu anak tadi ya. Jadi ini berlaku setiap anak bisa berbeda-beda karena apa? Sesuai dengan penilaian pada saat dia melakukan proyek. Jadi kita paste di sini. Oke, ini sudah masuk ya. Kalau sudah semuanya diisi, lalu kita simpan. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk mengeceknya dan mencetak rapor P5, kita harus masuk ke akun wali kelas dari kelas 11 kuliner A ini. Oke, wali kelas 11 kuliner A adalah Bu Friska. Kita coba cek di akunnya Bu Friska ya, di sini. Oke. Nah, di sini Bu Friska sebagai wali kelas juga wali kelas mata pelajaran pilihan. Jadi kita pilih yang wali kelas, kemudian cetak rapor. Oke, pada nama Agus ini ya, kita coba cek rapor P5-nya. Diklik. Nah, di sini sudah keluar. Rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini ya. Proyek profil berbakti kepada orang tua. Nih. Berbakti kepada orang tua ini terusnya. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita nilai tadi ya. Oke, seperti itu. Baik, demikian cara input
nilai rapor proyek muatan profil pelajar Pancasila ya. Semoga bisa bermanfaat, kemudian bisa membantu Bapak semuanya, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.